Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah dengan NIM 603240009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi basis data untuk keperluan ujian semester akhir. Kemudian terima kasih untuk Bapak Pembimbing, Bapak Abdul Majid, yang telah mengampu mata kuliah ini dan membimbing saya membuat video ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu databasis atau bisa disebut database. Database sendiri yakni kumpulan data yang terorganisir saling berhubungan satu sama lain. Database ini penting karena membantu mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi secara cepat. Nah, kemudian contoh aplikasinya ini ada e-commerce, data siswa, dan data transaksi bank. Nah, selanjutnya ada model basis data. Model basis data ini dibagi menjadi dua, yaitu relasional dan non-relasional. Kemudian yang relasional ini menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Contohnya pada MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Model ini sangat cocok untuk data yang terstruktur seperti mahasiswa atau transaksi. Nah, kemudian ada model non-rasional. Model non-rasional ini tidak menggunakan tabel. Data yang digunakan itu berupa dokumen, key value, atau graph, atau white column. Nah, contohnya MongoDB, Redis, Firebase, dan juga model ini cocok untuk membutuhkan aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Nah, kemudian ada perbedaan model. Perbedaan utama dari dua model ini terletak pada struktur data, di mana basis data yang bersifat terstruktur itu rasional, kalau yang non-rasional ini lebih fleksibel. Selanjutnya ada sistem manajemen basis data atau biasa kita singkat sebagai DBMS. DBMS atau Database Management System merupakan software yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS ini membantu proses penyimpanan, pengubahan, dan penghapusan dan pengamanan data. Selanjutnya ada jenis DBMS, yakni relasional. DBMS ini menggunakan struktur tabel dan mendukung relasi untuk antar tabel. Selanjutnya ada contoh dari MySQL dan PostgreSQL ini. Kalau yang non-rasional DBMS tidak menggunakan tabel dan lebih fleksibel, contohnya Neo4j. Selanjutnya ada jenis lain dari DBMS, yakni ada in-memory database, menyimpan data di dalam RAM sehingga aksesnya sangat cepat. Contohnya Redis dan Memcached. Cloud database dikelola oleh server seperti Google, BigQuery, Amazon Aurora, dan Firebase. Selanjutnya ada pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sebuah sistem. ERD ini menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas serta digunakan dalam tahap perancangan database. Contoh ERD ini menggunakan hubungan antara entitas dalam sistem database yang membantu memahami struktur database sebelum diimplementasikan. Nah, selanjutnya kita ke materi normalisasi, adalah proses mengorganisir data dalam basis data rasional untuk menghilangkan redundansi data atau meminimalisir anomali data. Selanjutnya ada tahapan dari normalisasi ini sendiri, yakni ada unormalized form, kemudian kita ganti ke satu first normal and second normal, kemudian third normal, kemudian ada BCNF dengan tujuan memastikan ketergantungan pada data primary key. Selanjutnya ada contoh normalisasi data. Ini kita olah data yang masih mentah ini, kemudian kita pecah-pecah menjadi tabel berdasarkan tahap first normatif dan second normatif. Pada tahap second normatif ini, normal form
setiap kolom harus memiliki nilai tunggal, nama prodi bergantung pada NIM, sedangkan SKS bergantung pada mata kuliah. Nah, kemudian ke tabel yang kedua, proses 2NF itu ketergantungan parsial dihilangkan dengan memisahkan data ke tabel yang sesuai. Selanjutnya ada SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada database relasional. Fungsi dari SQL sendiri untuk menampilkan data, menambahkan data, dan mengubah data, dan memfilter data. Kemudian ada beberapa jenis query sendiri, yakni query select. Ini berfungsi untuk menampilkan data dari database. Selanjutnya ada query insert, digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel. Selanjutnya ada query update yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Selanjutnya ada query delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa data basis atau database bisa digunakan untuk menyimpan data secara struktur dan dikelola menggunakan DBMS. Model rasional dan non-rasional tadi digunakan sesuai kebutuhan. ERT yang membantu perancangan database, normalisasi, meningkatkan efisiensi data, dan SQL memudahkan pengelolaan data. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.